Video kali ini Ibu akan menerangkan mengenai meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Adapun indikatornya yaitu menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kemudian menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Peta konsepnya. Adapun indikatornya yaitu mendiskusikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kemudian menunjukkan perilaku tangguh dan semangat menegakkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membuat kesimpulan tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kemudian mempresentasikan, menyampaikan hasil diskusi tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kemudian ini adalah informasi, mengkomunikasikan, peta konsep meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Seperti ini. Lanjut ke atensi. Kemudian referensi buku PAI SMK kelas 10, kemudian terjemahan. Kemudian tujuan pembelajaran yaitu setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran melalui model pembelajaran saintifik, peserta didik secara santun dan bertanggung jawab dapat 1. Meyakini kebenaran dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kemudian yang kedua, bersikap tangguh dan rela berkorban menegakkan kebenaran sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi di Mekah. Ketiga, menganalisis substansi dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi di Mekah. 4. Menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian kita berlanjut ke materi. Pertama, materinya yaitu substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Pertama yaitu kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan wahyu pertama. Menurut beberapa ahli yang sahih, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, itu pada malam hari 17 Ramadan. Pada waktu itu Rasulullah berusia 40 tahun. Pada waktu itu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan memerintahkan untuk membacakan surat Al-A'laq ayat 1-5 sebagai wahyu pertama. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa Rasulullah tidak bisa, Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca. Dan memang Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca. Berulang kali malaikat Jibril memerintahkan untuk membaca, berulang kali pun Rasulullah menjawab tidak bisa membaca. Pada akhirnya malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan menulis membaca. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian, wahyu pertama itulah sebagai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi utusan Allah. Selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Dan ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu kejadiannya
berdasarkan kejadian yang faktual yang sedang terjadi pada waktu itu, sehingga hampir semua ayat Al-Quran diturunkan disertai oleh asbabun nuzul atau sebab kejadian yang mendasari turunnya ayat. Selanjutnya ajaran-ajaran pokok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Pertama yaitu mengenai akidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meluruskan akidah-akidah umat manusia, khususnya masyarakat Mekah pada waktu itu. Yang mana kita ketahui bahwa masyarakat Mekah pada waktu itu, bangsa Arab khususnya kaum Quraisy itu banyak melakukan praktek kemusyrikan. Rasulullah menyampaikan bahwa Allah itu Maha Pencipta, menciptakan seluruh alam semesta ini, langit, bumi, gunung-gunung, laut, matahari, bintang-bintang, batu-batuan, itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berkuasa atas segala sesuatunya, termasuk mengatur isi yang ada di dalamnya, begitu. Sedangkan manusia adalah makhluk yang lemah, tidak berdaya. Kemudian yang kedua adalah akhlak mulia. Sebelum Rasulullah diutus sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, Rasulullah merupakan pribadi yang sopan, pribadi yang teladan bagi masyarakat di sekitar, bagi keluarganya, sehingga Rasulullah sebelum menjadi Rasul pun diberikan gelar yaitu Al-Amin atau dapat dipercaya. Sehingga ketika Rasulullah diutus menjadi Rasul dan menyebarkan kepada keluarga dan masyarakatnya, mereka percaya karena Rasulullah tidak mungkin berbohong, karena dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya atau Al-Amin. Kemudian kita lanjut ke strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Strategi dakwah Rasulullah di Mekah ada dua cara, yaitu dengan rahasia atau sembunyi-sembunyi, atau al-dakwah bi al-sir. Kemudian dakwah secara terang-terangan atau dakwah bil al-jahir. Agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat, Rasulullah memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut dilakukan mengingat kerasnya watak suku Quraisy dan keteguhan mereka berpegang pada keyakinan dan penyembahan berhala. Pada tahap ini, Rasulullah memfokuskan dakwah Islam hanya kepada orang-orang terdekat, yaitu keluarga dan para sahabatnya. Kemudian dakwah secara terang-terangan, dakwah bil jahr, itu disampaikan kepada masyarakat sekitar. Lebih luas lagi ruang lingkupnya. Ini sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai Al-Hijr ayat 94 yang mengatakan bahwa maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Selanjutnya, menunjukkan sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran. Di sini bahasannya yaitu reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesombongan dan keangkuhan. Bangsa Arab jahiliyah dikenal sebagai bangsa yang angkuh, yang sombong dan angkuh. Mereka menganggap bahwa apa yang diyakini mereka itu adalah sebuah kebenaran. Mereka menganggap bahwa mereka lebih terhormat dan paling berpengaruh.
sehingga sehingga mengakui dan menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah akan menurunkan dan menjatuhkan derajat dan martabat serta mengancam kedudukan mereka. Kemudian fanatisme buta terhadap leluhur. Mengenai fanatisme buta terhadap leluhur, kebiasaan mereka, kebiasaan menyembah berhala bagi kaum Quraisy dilakukan secara turun-temurun selama ratusan tahun, sehingga kebiasaan tersebut sudah mengkristal dan mengakar, sehingga sulit untuk sulit untuk diberikan pemahaman bertauhid kepada mereka. Hal ini tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 104 yang artinya, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami untuk mengerjakannya. Kemudian, apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Di sini menegaskan bahwa memang kaum Quraisy memiliki fanatisme buta terhadap leluhur, sekalipun leluhurnya itu memiliki pemahaman yang salah. Selanjutnya yaitu eksistensi dan persaingan. Penolakan mereka terhadap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara politis dapat melemahkan eksistensi dan pengaruh kekuasaan mereka. Jika mereka menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran yang dibawanya, tentu saja akan berakibat pada lemahnya pengaruh dan kekuasaan mereka. Kekuasaan dan pengaruh yang selama ini mereka dapatkan dengan menghalalkan berbagai cara tentu sangat bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya mereka mati-matian mempertahankan eksistensi dan keberadaan mereka untuk menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, materi selanjutnya yaitu contoh-contoh penyiksaan kaum Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Pertama yaitu Abu Jahal mencerca dan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Abu Jahal melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sofa. Kemudian ia mencerca dan menghina Rasulullah, tapi tidak ditanggapi oleh Rasulullah. Kemudian Abu Jahal itu menceritakan kepada teman-temannya dan terdengar oleh Hamzah paman Rasulullah. Jadi Abu Jahal itu pamannya Rasulullah dan Hamzah itu juga pamannya Rasulullah. Satu pamannya Rasulullah itu Abu Jahal mencerca dan menghina, kemudian dibela oleh Hamzah dan mengatakan kepada Abu Jahal, engkau mencerca dia Rasulullah padahal aku sudah memeluk agamanya. Aku menempuh jalan yang ia tempuh. Jika mampu, ayo lawan aku. Jadi Hamzah itu mengajak untuk berkelahi dengan Abu Jahal. Uqbah bin Abi Mu'idz menyiksa Rasulullah. Suatu hari Uqbah bin Abi Mu'idz melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertawaf, lalu menyiksanya. Ia menjerat leher Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sorbannya dan menyeret keluar masjid. Beberapa orang datang menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena takut kepada Bani Hasyim. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari kotoran oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini bertetangga dengan Rasulullah. Setiap hari Abu Lahab melempari kotoran-kotoran kepada Rasulullah, dan ini dibalas sekali lagi oleh Hamzah, pamannya Rasulullah. Hamzah itu membalas kepada Abu Lahab dengan melemparkan kotoran-kotoran kepada Abu Lahab. Seperti itu. Kemudian Quraisy memboikot kaum muslim.
Selanjutnya, Quraisy memboikot kaum muslimin. Kaum Quraisy itu memutuskan segala bentuk hubungan, perkawinan, dan perdagangan dengan Bani Hashim. Pemboikatan ini ditulis dan digantungkan di Ka'bah dan berlangsung selama 3 tahun. Ini dilakukan pada tahun ke-7 kenabian Rasulullah SAW. Akibat dari pemboikatan ini, kaum muslimin pada waktu itu mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslimin. Nah, untuk meringankan penderitaan kaum muslimin, mereka pindah ke suatu lembah di luar kota Mekah. Selanjutnya yaitu Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah ini adalah perjanjian yang dilakukan antara Nabi Muhammad SAW dengan 12 orang penduduk Yasrib atau Madinah yang merupakan awal penyebaran Islam di Madinah. Jadi karena kuatnya penentangan dari kaum Quraisy, Rasulullah itu melancarkan dakwahnya ke luar kota Mekah. Kemudian melancarkan dakwahnya ke kabilah-kabilah. Rasulullah mendatangi kabilah-kabilah itu, dan salah satunya adalah kabilah yang berasal dari Yasrib atau Madinah. Kemudian mereka menerima dakwah Rasulullah. Sampailah ada 12 orang penduduk Yasrib Madinah kemudian melakukan perjanjian dengan Rasulullah untuk memeluk Islam. Kemudian Rasulullah berhijrah. Peristiwa hijrah kaum muslimin. Pertama itu hijrah ke Abyssinia. Jadi pertama-tama ada sekitar 15 orang hijrah ke Abyssinia dan mendapatkan perlindungan dari Najasyi, sebutan untuk Raja Abyssinia. Kemudian setelah dirasa bahwa Mekah itu sudah aman, mereka 15 orang ini pindah ke Mekah, kembali ke Mekah. Dan ternyata di Mekah itu mendapatkan perlakuan yang lebih buruk dari sebelumnya, sehingga tahun selanjutnya, tahun kelima kenabian, kaum muslimin hijrah kembali ke Abyssinia sekitar 80 orang. Seperti itu sampai hijrah Nabi ke Madinah, mereka menyusul Rasulullah ke Madinah. Kemudian yang kedua adalah hijrah ke Madinah. Dalam waktu 2 bulan saja, hampir semua kaum muslimin sekitar 150 orang telah berangkat ke Yasrib. Hanya Abu Bakar dan Ali yang masih menjaga dan membela Nabi di Mekah. Yang akhirnya Nabi pun hijrah setelah mendengar rencana Quraisy untuk membunuhnya. Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Abu Bakar berhijrah ke Yasrib. Sesampainya di Kuba, 5 km dari Yasrib, Nabi beristirahat dan tinggal di sana selama beberapa hari. Nabi menginap di rumah Ummi Kalsum bin Hindun. Di halaman rumah ini, Nabi membangun sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Quba. Sesampainya di Madinah, Nabi disambut dengan gembira oleh masyarakat Yasrib dan mengubah Yasrib dengan nama Madinatun Nabi atau kota Nabi, atau sering pula disebut dengan Madinatul Al-Munawwaroh atau kota yang bercahaya. Kenapa disebut Madinatun Al-Munawwaroh? Karena memang di sanalah sinar Islam memancar ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia. Dari materi-materi yang sebelumnya, yaitu tentang perjuangan Rasulullah dalam menegakkan Islam di alam semesta ini, maka dapat diambil pelajaran untuk satu,
memiliki sikap tangguh untuk membela kebenaran, tangguh untuk memperjuangkan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah memiliki jiwa berkorban. Tentunya dalam penyebaran Islam itu banyak yang dikorbankan, jiwa, raga, harta, tahta itu dikorbankan untuk penegakan penegakan Islam di muka bumi ini. Sehingga menjadi pelajaran bahwa untuk menegakkan Islam itu harus ada pengorbanan gitu. Kemudian yang selanjutnya itu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian menyisihkan sebagian harta untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Demikian materi tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Selanjutnya ini adalah kegiatan pembelajarannya. Pertama, mengamati. Siswa memperhatikan video pembelajaran di YouTube. Yang kedua, bertanya. Nah, dari materi-materi yang disampaikan, siswa bisa bertanya pada kolom komentar di channel YouTube. Kemudian mengumpulkan informasi. Selain menyimak materi pada video pembelajaran ini, siswa juga bisa memperoleh informasi pada buku paket siswa kelas 10 dan Al-Quran terjemah. Kemudian mengkomunikasikan. Siswa bisa mengkomunikasikan materi dengan orang tua atau guru secara daring. Kemudian mempresentasikan. Pada saat ini siswa tidak ada sesi presentasi dikarenakan pembelajaran secara daring pada masa pandemi COVID-19. Nah, setelah materi dilanjutkan dengan evaluasi. Siswa melaksanakan evaluasi pada aplikasi Moodle SMK 1 Subang pada link http://bdr.smkn1subang.sch.id. Materi selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.